Lo tuh nggak perlu produktif tiap hari, tiap saat. Iya, kerja keras itu penting buat ngejar apa yang lo mau. Tapi istirahat juga nggak kalah penting. Dan lo juga nggak harus selalu tenang dan zen. Karena kesehatan mental itu bukan soal harus selalu positif. Tapi soal gimana kita merespon emosi yang muncul, baik yang positif maupun negatif. Marah, sedih, kesel, ya nggak apa-apa banget. Sama validnya kayak ketika lo senang, bersyukur, atau excited. Yang penting di sini bukan nahan emosi. Tapi tahu gimana cara ngeluarinnya dengan sehat. Lagi kesel, ya ekspresiin, tapi ekspresiin dengan cara yang nggak merugikan diri sendiri atau orang lain. Setuju nggak kakak-kakak psikolog Indonesia tercinta? Terus ya, me time dan self-care itu penting. Tapi bukan berarti lo jadi cuek sama orang lain atau pakai itu sebagai alasan buat jadi nyebelin. Sekarang banyak banget saran di sosial media soal self-help, termasuk dari gue juga. Gue berkontribusi memang. Tapi penting buat ingat, apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat lo. Apa yang gue share biasanya udah gue coba sendiri dan ada landasan ilmiahnya. Tapi itu bukan berarti satu-satunya cara. Bahkan metode yang gua share pun bisa aja nggak cocok buat gue di momen atau konteks tertentu. Mungkin next time gue mulai share juga kali ya hal-hal yang nggak cocok buat gue biar balance gitu. Jadi dengerin saran orang oke banget, tapi jangan telan mentah-mentah. Lo juga harus dengerin diri lo sendiri. Jangan karena lo nyoba metode A dan nggak berhasil, lo jadi mikir lo gagal. Ya nggak gitu dong. Kita itu manusia makhluk yang kompleks. Ada faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan juga kepribadian. Makanya terapi dengan terapis atau konselor profesional itu dipersonalisasi. Karena nggak ada yang namanya one size fits all. Tapi penting juga dicatat, nggak semua terapis atau konselor bakal cocok buat lo dan itu normal. Kalau nggak cocok, bilang aja dan minta di-refer ke terapis lain atau cari sendiri. Terapis yang profesional mah nggak akan baper. Soal metode juga sama. Dalam riset jarang banget ada metode yang efektif buat 100% partisipan. Misalnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang dikenal efektif untuk depresi, punya response rate 51-87%. Yang artinya, dari 100 orang, 13-49 orang mungkin nggak ngerasa efeknya. Tapi itu bukan berarti mereka gagal atau metodenya jelek. Ya emang cocok-cocokan aja. Dan ingat juga, nggak ada metode yang bisa berdiri sendiri. CBT sebagus apapun itu tetap perlu didukung pola makan sehat, olahraga, tidur cukup, dan dukungan sosial. Intinya, dengerin saran orang itu oke. Self-help juga bagus, tapi jangan self-diagnose. Gara-gara nonton satu video lo langsung mikir, aduh kayaknya gue ADHD deh. Atau jangan-jangan gue depresi ya. Ya nggak segampang itu dong, psikolog dan psikiater aja butuh waktu buat diagnosa. So, kalau ngerasa lo butuh bantuan, please cari profesional. Social media bisa jadi awal, tapi bukan tempat buat mendiagnosa diri sendiri. Oke, sekian dan terima kasih, Bon.